Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sophie merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan keluarganya berasal dari Vietnam. Gadis itu dikenal ceria, baik hati, pekerja keras, dan juga mandiri. Di tanggal 7 September 2018, Sophie yang hari itu berulang tahun ke-20 sedang belajar untuk mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dan manajemen. Dan untuk mendapatkan uang tambahan sekolah serta biaya hidup, dia bekerja paruh waktu sebagai resepsionis di sebuah hotel di daerah Strasbourg, Prancis. Setelah menyelesaikan shift malam, gadis itu tidak langsung pulang karena dia memiliki janji pada jam 9 pagi untuk melihat rumah sewaan yang berada di sebuah komunitas yang berada di pinggir kota. Dan setelahnya, Sophie akan naik kereta ke Mulhouse untuk pulang ke rumah orang tuanya. Mereka akan merayakan ulang tahunnya dengan makan malam bersama di sebuah restoran. Karena sekolah dan tempat kerjanya terlalu jauh dari rumah, sehingga dia berencana menyewa sebuah rumah yang dekat dari kampusnya. Untuk menemukan rumah tersebut, dia pun mencarinya melalui iklan di website. Yang di sana, Sophie melihat sebuah iklan yang menyewakan rumah dengan harga cukup murah. Untuk biaya sewa 6 juta per bulan, rumah tersebut cukup lengkap. Terdapat sebuah kamar tidur, kamar mandi, dapur balkon, dan sudah termasuk dengan biaya air serta listrik. Pemiliknya secara khusus menyatakan bahwa rumahnya sangat cocok untuk para pelajar. Di saat bersamaan keluarganya sedang menyiapkan hidangan besar dan istimewa sambil menunggu gadis itu pulang. Namun hingga menjelang jam 10 malam, gadis itu masih tidak muncul dan tidak bisa dihubungi. Meskipun keluarganya merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka masih berpikir positif dan menduga mungkin saja Sophie terlambat karena jarak antara rumah ke sekolah cukup jauh, sekitar 100 km. Saat itu mereka mengira bahwa Sophie terlambat karena ada sesuatu yang mendesak. Ketika keesokan pagi mereka masih belum mendapat kabar dari sang putri, orang tuanya mulai merasa cemas. Hal ini di luar kebiasaan Sophie yang selalu memberi kabar dan tidak pernah membiarkan keluarganya menunggu sepanjang hari. Tidak ingin menunggu lama, saudari Sophie yang bernama Emma segera menghubungi teman-temannya. Yang sayangnya tidak satupun dari mereka yang mengetahui di mana keberadaan gadis itu. Bersama teman-temannya, Emma mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Sophie. Namun sayangnya, saat itu laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Karena Sophie telah berusia 20 tahun dan dianggap telah dewasa, sehingga polisi menduga jika mungkin saja semalam gadis itu sedang berpesta bersama teman-temannya yang membuatnya terlalu mabuk untuk pulang. Dan saat ini, mungkin saja dia sedang berada di suatu tempat. Polisi mengatakan hal tersebut karena sebelumnya mereka telah banyak melihat kasus serupa. Sehingga saat itu mereka meminta Emma menunggu di rumah hingga 2 kali 24 jam. Walaupun mereka mengatakan hal tersebut dan berusaha menenangkan Emma, namun polisi sendiri tidak yakin jika Sophie menghilang karena alasan itu. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian dengan mendatangi kampusnya yang setibanya di sana, mereka mendapat info jika di hari itu Sophie juga tidak masuk kelas. Dalam masa-masa ini, Emma dan teman-temannya mendatangi hotel tempat Sophie bekerja. Berdasarkan informasi dari rekannya, terakhir kali mereka melihat gadis itu pada pagi hari setelah menyelesaikan shift malamnya. Saat itu Sophie sempat mengatakan akan pergi untuk melihat sebuah rumah sewaan. Sophie juga sempat mengatakan hal yang sama pada Emma. Namun dia tidak pernah mengatakan di mana tepatnya lokasi rumah tersebut. Karena minimnya informasi, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan Emma. Namun tiba-tiba dia terpikir untuk memeriksa riwayat pencarian di komputer milik Sophie. Di sana dia menemukan jika riwayat pencarian yang baru dibuka sang adik
adalah sebuah iklan baris di sebuah website. Yang salah satunya merupakan iklan sebuah apartemen pribadi dengan dekorasi indah dan peralatan lengkap, di mana biayanya sangat terjangkau. Emma pun mulai melihat-lihat iklan tersebut dan menemukan 3 nomor kontak si pemilik apartemen. Namun pada bagian kolom komentar, terdapat 2 komentar yang ditulis oleh 2 orang wanita yang mengatakan agar siapapun yang tertarik dengan iklan tersebut harus merasa berhati-hati karena nomor kontak tersebut tidak jelas dan tidak bisa dipercaya. Dengan rasa penasaran, Emma mencoba menghubungi nomor tersebut, tetapi panggilan itu tidak pernah tersambung. Emma pun kembali mencoba menghubungi dengan menggunakan nomor yang lain, yang saat itu masih juga tidak tersambung. Hal ini membuatnya semakin bingung, dan di saat bersamaan, pacar Sophie mengirim sebuah pesan yang mengatakan jika terakhir kalinya mereka berkomunikasi pada tanggal 7 sekitar jam 8 pagi. Dan saat itu, Sophie mengirim sebuah foto pemandangan di sekitar jalan menuju ke apartemen sewaan itu. Emma yang menduga jika kemungkinan besar Sophie menghilang di daerah itu, bersama teman-temannya mendatangi area tersebut sambil membawa foto sang adik. Di sana mereka menanyai setiap orang yang mungkin saja pernah melihat Sophie. Tetapi lagi-lagi mereka kecewa karena tidak seorang pun yang pernah melihat gadis itu. Bahkan penjaga gedung apartemen yang disewakan di iklan itu mengaku tidak pernah melihat Sophie. Mendengar hal ini, Emma sangat yakin bahwa kemungkinan besar Sophie tertipu iklan palsu dan bisa saja menjadi korban penculikan. Dengan semua informasi tersebut, dia pun kembali mendatangi kantor polisi dan meminta mereka untuk mencari adiknya. Tepat 3 hari setelah Sophie menghilang, kepolisian secara resmi merilis berita orang hilang dan berharap ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk keberadaan gadis itu. Polisi pun memulai penyidikan dengan memeriksa 3 nomor telepon yang dicantumkan oleh si pemasang iklan di website. Yang setelah diselidiki, nomor tersebut merupakan kartu prabayar sehingga sangat mudah digunakan bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Setelah melakukan pengecekan, polisi memastikan bahwa di masa lalu ketiga nomor itu pernah digunakan secara aktif. Dan berkat bantuan provider seluler, polisi mendapat info tentang si pemilik kartu yang bernama Jean. Melihat nama itu muncul di layar komputer, detektif yang menangani kasus tersebut menjadi sangat kaget. Karena bagi sang detektif, Jean bukanlah orang asing dan 2 generasi di kepolisian mengenali pria itu dengan sangat baik. Jean yang lahir di Villers, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli kehutanan. Dia lulusan sekolah administrasi regional Bastiat dan pernah memegang posisi penting di sistem pendidikan kantor pos. Di awal-awal bekerja, keluarganya mengira bahwa masa depannya akan stabil. Namun sayangnya, beberapa tahun kemudian pria itu dipecat akibat memiliki kebiasaan buruk yang suka menyentuh dan memata-matai serta menguntit wanita. Pada tahun 1987, seorang wanita bernama Franz yang bekerja sebagai sales vacuum cleaner dilaporkan menghilang setelah memasuki rumah Jean. Walaupun jasadnya belum ditemukan, tetapi saat itu polisi menangkap Jean. Namun karena polisi tidak berhasil menemukan bukti, sehingga setelah menjalani persidangan, para juri membebaskan pria itu. Hingga 10 tahun kemudian, dia ditangkap saat sedang terjadi pemeriksaan rutin bea cukai. Para petugas yang memeriksa mobilnya menemukan terdapat banyak senpi, shotgun, dan juga narkoboy. Selain benda tersebut, terdapat juga banyak foto-foto dari para wanita yang diambil dalam berbagai pose, baik dalam pose polos maupun dalam kondisi sedang disiksa. Di antara foto-foto itu juga termasuk foto dari pacar Jean yang diambil secara diam-diam saat wanita itu sedang tidur. Walaupun sang pacar sempat melaporkan Jean atas foto-foto tersebut, namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia pun mencabut laporannya. Karena kejadian ini Jean pun kehilangan pekerjaan. Namun tidak lama setelahnya, dia kembali tersangkut kasus saat menyerang seorang wanita Jerman
yang menumpang di mobilnya saat pria itu sedang liburan di Lens. Tetapi karena pada masa itu peralatan forensik belum memadai, sehingga penyidikan berjalan lambat yang membuat kasus sempat tertunda hingga di tahun 2001. Dan atas kedua kasus tersebut, Jean pun divonis 15 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 10 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 2011, Jean yang tidak punya pekerjaan seringkali terlibat dalam kasus pencurian. Nama pria itu selalu memiliki keterkaitan dalam setiap kasus, tetapi karena tidak ada cukup bukti, Jean tidak bisa diadili. Hal ini membuat polisi mulai memberi perhatian lebih untuk menyelidiki Jean yang licin seperti belut. Ketika polisi menemukan adanya hubungan antara sang mantan napi itu dengan hilangnya Sophie, mereka pun berhasil menelusuri jejak Jean dan menangkapnya pada 15 September 2018. Saat itu di mobilnya juga ditemukan banyak narkoboy, obat-obatan, serta beberapa peralatan dan kain terpal. Sekilas semua benda-benda tersebut terlihat biasa-biasa saja, namun polisi sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam interogasi, Jean berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak mengenal Sophie dan tidak mungkin membunuhnya. Tetapi hal tersebut tidak masuk akal, walaupun dia tidak memiliki kepemilikan atas apartemen yang diiklankan, tetapi nomor telepon yang tertera merupakan milik pria itu. Bahkan salah satu dari foto-foto ruangan apartemen tersebut merupakan gabungan dari ruangan di rumah ibunya. Melihat dari komentar dua netizen di postingan iklan sebelumnya, sepertinya mereka hampir saja menjadi korban Jean. Terlihat bahwa iklan tersebut sengaja dipasang untuk mencari wanita yang akan dijadikan korban. Ketika polisi mempertanyakan hal ini, Jean berdalih bahwa dia tidak pernah memasang iklan, yang menurutnya mungkin saja ada seseorang yang telah mencuri informasi tentang dirinya dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Semua pernyataan tersebut tentu saja tidak berhasil mengecoh polisi yang segera melakukan penggeledahan di rumah pria itu. Setibanya di sana, pada awalnya mereka cukup kaget melihat rumahnya yang dalam keadaan sangat bersih dengan perabotan selimut dan pakaian tertata rapi. Namun saat polisi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan luminol pada bagian dalam kamar mandi, mereka menemukan banyak noda darah yang telah dibersihkan. Selain itu di sana juga terdapat puluhan bekas goresan sajam pada dinding serta lantai kamar mandi. DNA milik gadis itu juga ditemukan pada gagang gergaji yang disimpan di gudang bawah tanah dan di tapak sepatu milik Jean. Dengan temuan tersebut, selama berhari-hari ke depan, polisi berusaha menemukan jejak Sophie di rumah itu. Tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil menemukan gadis itu. Walaupun jejak Sophie tidak ditemukan, polisi yang sangat yakin jika Jean terlibat, meminta bantuan pada seorang psikolog untuk berbicara dengan pria itu dalam upaya untuk menerobos pertahanan psikologisnya. Tetapi hal tersebut juga gagal dan sang psikolog bahkan sempat dilecehkan. Karena semua upaya gagal dilakukan, hal ini membuat kasus tersebut tidak diterima oleh pengadilan, yang pada akhirnya membuat kasus ini menjadi ditangguhkan. Setahun kemudian, ketika semua orang hampir menyerah mencari keberadaan Sophie, kepolisian mendapat laporan dari satu keluarga yang sedang mencari jamur. Mereka menemukan sisa-sisa manusia yang berada di hutan Grendelbos. Saat polisi tiba di sana dan menemukan tulang-tulang yang terkubur di dalam tanah, mereka pun segera melakukan penggalian besar-besaran. Yang berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika tulang-tulang tersebut cocok dengan DNA milik Sophie. Menurut polisi, lokasi penemuan berada jauh dari rumah Jean yang dipastikan merupakan TKP pertama. Hutan tersebut merupakan tempat wisata yang kurang populer, dan jika semalam tidak terjadi hujan yang membuat tanah di atas lubang tersebut disapu air, tentunya mereka tidak akan pernah menemukan jasad Sophie. Kasus ini pun kembali dibuka, namun Jean bersikeras mengaku tidak bersalah serta menolak untuk berbicara. Hingga pada tahun 2020,
Setelah berbicara dengan pengacaranya, pria itu pun mengakui segalanya. Hanya saja, dia menolak dakwaan pembunuhan berencana dan mengaku jika tewasnya Sophie akibat ketidaksengajaan. Menurut pria itu, pada hari kejadian dia bertemu Sophie yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan kondisi tangan terluka. Melihat kondisinya, dengan murah hati Jean mengundang gadis itu ke rumahnya untuk diobati. Namun saat sedang membalut luka-lukanya, tiba-tiba Jean merasakan jika otong busuknya yang tua bangka mulai meronta-ronta. Sehingga aki-aki yang hampir mati ini pun berusaha untuk menyentuh Sophie yang menolak dan melawannya. Jean yang sudah tidak tahan bermaksud ingin melumpuhkan Sophie. Namun tanpa sengaja dia memukul dengan kencang yang membuat gadis itu tewas seketika. Melihat hal ini, Jean yang panik dan menyadari statusnya yang seorang residivis memutuskan untuk menyembunyikan jasad Sophie di hutan. Dengan semua bukti-bukti temuan polisi, pengadilan menganggap jika pernyataan Jean terlalu mengada-ngada. Sejak awal dia telah merencanakan semuanya dengan matang, dengan memasang iklan palsu untuk menipu korban yang kemudian akan dilecehkan, dibunuh, dan jasadnya dipisah-pisahkan. Dan motif Jean melenyapkan Sophie karena pria itu terobsesi dengan gadis-gadis Asia setelah menonton film dewasa yang bertemakan wanita Asia. Setelah persidangan berjalan, pengadilan menghadirkan beberapa mantan kekasih Jean yang bersaksi melawan pria itu. Hampir dari semua mereka mengatakan jika pria itu memiliki fantasi dengan kekerasan yang sangat menjijikkan. Salah seorang mantan pacarnya, sebut saja bernama Anna, pernah dihajar hingga babak belur karena Jean melarangnya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan sepanjang waktu, dia meminta wanita itu harus selalu bersamanya. Dan jika Anna melawan, maka dia akan dibawa ke tempat terpencil, yang di sana selain dipukuli, dia juga diancam akan dibunuh. Setelah mendengar semua pernyataan tersebut, Jean pun mengajukan permintaan pemeriksaan untuk menjalani pemeriksaan mental yang tentu saja bertujuan untuk pura-pura gila agar hukumannya bisa diringankan atau bahkan terhindar dari penjara. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan yang pada 5 Juli 2022 Jean divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 22 tahun. Yang artinya jika pengajuan bebas bersyaratnya disetujui dan di saat itu malaikat pencabut nyawa juga sedang cuti, maka Jean akan bebas di tahun 2041 dalam usia 81 tahun. Sesaat setelah persidangan, Jean pun mengajukan banding yang jika bandingnya diterima, pria itu hanya akan menerima vonis selama 30 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat. Tetapi setahun kemudian, pengadilan menguatkan vonis pertama dan Jean harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Setelah persidangan tersebut, Jean kembali mendapat hukuman tambahan selama 6 bulan atas usaha meminta salah seorang mantan kekasihnya untuk menghilangkan barang bukti terkait kasus Sophie. Selain itu, pengadilan kembali membuka kasus hilangnya Franz yang terjadi di tahun 1987 karena mengingat adanya kemiripan dengan kasus Sophie serta temuan dari bukti-bukti baru. Untuk persidangan kasus Franz, hingga saat ini jadwalnya belum ditentukan.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.